بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang sisi yang ketiga di antara contoh keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada pengajian yang lalu kita membahas tentang keesaan Allah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, Allah Maha Esa dalam apanya? Zatnya. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam apa? Keberhakan Allah akan ibadah para hambanya. Kemudian yang ketiga kemarin kita membahas keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Apa yang dimaksud dengan keesaan Allah di dalam rububiyahnya? Kurang. Ya. Allah Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Bagus. Setiap perbuatan Allah yang dilakukan olehnya adalah perbuatan yang sempurna. Dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang bisa melakukan perbuatan yang serupa. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Allah Maha Esa sebagai pencipta. Di antara bentuk keesaan Allah dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, di dalam penciptaannya Allah pernah menantang seluruh makhluk untuk bersatu padu menciptakan sebuah makhluk yang sangat kecil dan hina. Apa itu? Lalat. Bukan itu pertanyaannya. Di dalam surat dan ayat berapa Allah menantang hal itu? Ya. Surat apa? Luqman 11. Bukan. Ayat berapa? Al-Fatir ayat 3, bukan?
Al-Hajj ayat 73. Bagus. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Asy-Syafi, yang berarti apa? Maha penyembuh. Apakah berarti ketika kita meyakini bahwasanya Allah adalah Maha penyembuh, apakah berarti kita tidak boleh berobat? Kenapa? Bukan. Sebagai usaha kita. Apakah berarti ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha penyembuh, apakah itu berarti kita tidak boleh berobat? Dan kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita untuk berobat. Itu saja? Ada satu lagi. Apa? Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh apa? Obat. Ya, silakan. Ini yang dapat yang mana nih? Oh, yang sana aja. Monggo. Oke. Sekarang kita akan membahas contoh yang keempat di antara contoh-contoh keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat, segenap pendengar Radio Roja, Radio Nasrul Sunnah, dan juga Radio As-Sunnah, dimanapun Anda berada, kita akan memasuki contoh yang keempat di antara keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Kemarin kita sudah menyebutkan keesaan Allah dalam zatnya, kemudian dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya. Sekarang kita akan membahas keesaan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Maha Esa di dalam nama dan sifatnya. Apa maksudnya? Sebelum kita jelaskan apa maksudnya, saya ingin jamaah sekalian menyebutkan beberapa contoh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Maha pemberi rizki, Ar-Razzaq, yang lainnya. Maha pengasih, yang lain. Maha apa? Maha hidup, apa bahasa Arabnya? Al-Hayyu. Contoh yang lain. Apa? Al-Muhaimin. Yang lain. Yang lain. Ar-Rahman. Yang lain. Al-Aziz. Yang lain. Ada satu nama yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan, kok nggak disebutkan? Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah. Al-Ghaffar. Yang lain. Al-Wahidul Qahhar. Ada yang lain? As-Sami' Al-Basir. Ya. Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, dan seterusnya. Apa maksud Allah Maha Esa dalam sifat Allah hidup, sifat Allah mendengar, sifat Allah melihat? Apa maksudnya? Apakah maksudnya Allah satu-satunya yang hidup, Allah satu-satunya yang melihat, Allah satu-satunya yang mendengar? Apakah itu maksudnya? Kita katakan Allah Maha Esa di dalam sifat Allah hidup, Allah Maha Esa dalam sifat Allah mendengar, Allah Maha Esa dalam sifat Allah melihat. Apakah maksudnya satu-satunya yang hidup adalah Allah, satu-satunya yang melihat adalah Allah, dan satu-satunya yang mendengar adalah Allah? Apakah itu maksudnya? Tidak. Kenapa tidak? Terus apa artinya Allah Maha Esa dalam pendengaran, penglihatan, dan kehidupannya? Bagus. Sekarang kalau misalnya dikatakan Allah itu satu-satunya yang hidup, betul nggak ini? Nggak betul. Karena manusia juga apa? Hidup. Kalau kita katakan Allah satu-satunya yang melihat, betul nggak? Nggak betul. Karena selain Allah juga apa? Melihat. Mendengar. Selain Allah mendengar? Mendengar. Terus apa arti Maha Allah? Allah Maha Esa dalam melihat, mendengar, dan hidup. Artinya adalah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna tadi adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup, tapi hidupnya tidak apa? Sempurna. Manusia melihat,
tapi penglihatannya tidak apa? Sempurna. Manusia mendengar, tapi pendengarannya tidak apa? Sempurna. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar dengan penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, dan Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna pula. Ini maksud apa? Allah Maha Esa dalam nama-nama dan apa? Sifat-sifatnya. Maksudnya adalah Allah hanyalah satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Itu maksudnya Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mudeng napa mboten? Mudeng. Alhamdulillah. Mandan. Kita akan datangkan contoh-contohnya. Tadi kita sebutkan 3 nama. Allah Maha hidup, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Dengan kita jabarkan contoh-contohnya, insya Allah sing mandan mudeng jadi lebih mudeng maning, insya Allah. Contoh yang pertama, Allah Maha Esa dalam sifat hidupnya. Allah memiliki nama Al-Hayyu, yang Maha apa? Hidup. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam ayat apa? Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia, Al-Hayyu, yang apa? Yang Maha hidup, Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ini Al-Baqarah ayat berapa? 255. Allah memiliki sifat hidup. Kehidupan Allah Maha sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan hidup Allah, kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah kehidupan yang didahului dengan ketidakadaan. Dan kehidupan Allah tidak diakhiri dengan kematian. Allah Maha hidup. Kesempurnaan kehidupan Allah bukanlah kehidupan yang didahului dengan ketidakadaan dan juga tidak diakhiri dengan kematian. Kalau kehidupan kita gimana? Didahului dengan ketidakadaan. Apakah kita hidup dari zaman dulu kala? Tidak. Paling boleh sing paling tua, sing paling sepuh sampai iki pinten umure? 90 tahun. Sudah paling pol yang ada di sini. Artinya sebelum 90 tahun yang lalu, adakah dia? Hidupkah dia? Tidak hidup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, dan kehidupannya tidak didahului dengan apa? Ketidakadaan. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhirnya. Artinya Allah akan selalu hidup dan tidak akan mati. Adapun kehidupan kita pasti ada batas akhirnya. Walaupun umur kita sepanjang apapun. Kalau para nabi dahulu umurnya panjang-panjang, para manusia dulu-dulu umurnya panjang-panjang. Contohnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umurnya? 950 tahun. Iya. Orang lebih, orang kurang. Allah menceritakan Nabi Nuh berdakwah selama berapa? 950 tahun. Itu bukan berarti umurnya, itu masa apanya? Masa dakwahnya. Berarti kan umurnya lebih apa? Lebih panjang dari itu. Walaupun umurnya hampir 1000 tahun, Nabi Nuh meninggal enggak? Meninggal. Ya. Itu salah satu bentuk contoh kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangan ataupun aib di dalamnya. Adapun kehidupan manusia pasti ada kekurangannya. Contohnya apa? Kehidupan manusia diiringi dengan rasa apa? Kantuk. Kadang-kadang kehidupan kita disisipi dengan tidur. Dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kelanjutannya apa?
la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya? Allah enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Subhanallah. Kehidupan Allah maha sempurna. Allah dari dulu sampai wallahu alam sampai kapan tidak akan pernah tidur sekejap pun, ngantuk pun tidak, dan Allah tidak pernah sakit. Kalau kita hidup, apa ada di antara kita yang hidup orang tahu meriang? Nganti dokter be meriang, ya. Dukun juga meriang. Gak ada manusia yang hidup yang tidak pernah sakit. Bukan hanya itu, kehidupan kita sangat terbatas. Kalau tidak ditopang dengan makanan dan minuman, bisakah kita hidup? Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh makan dan minum, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap hidup. Jadi jangan pernah kita mengatakan Allah hidup, saya juga hidup. Kehidupan kita sangat terbatas. Ya, kita nggak makan, nggak minum berapa hari, KO kita. Nah, kita juga kehidupannya sakit, diiringi dengan kekurangan sakit, ngantuk, tidur, dan seterusnya. Namun kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan yang sempurna. Dan zat yang memiliki kehidupan sempurna, itulah yang berhak dan pantas untuk disembah. Zat yang memiliki kehidupan sempurna, itulah zat yang pantas dan berhak untuk disembah. Adapun makhluk yang hidup dan akan ada matinya, atau mayat yang tidak bisa hidup, atau benda mati yang sama sekali tidak memiliki kehidupan, maka itu semua tidak berhak untuk disembah. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, nek Arab tawakal, tawakallah kepada zat yang maha hidup, yang kehidupannya sempurna. Tapi anehnya ada di antara orang-orang yang bertawakal kepada benda mati. Apa contohnya? Jimat, keris, dan seterusnya. Nek biasa nggawa keris, nggawa gajah kuning, kok suatu ketika kelalen kepriwe atine? Gemrungsung, dia enggak. Itu menunjukkan bahwasanya tawakal, ketergantungan dia itu kepada benda mati. Subhanallah. Benda mati kok disembah. Dan ada juga di antara manusia yang menyembah makhluk hidup yang ada matinya. Siapa? Siapa? Wali. Wali ada matinya enggak? Ada matinya. Dan ada juga di antara para manusia yang menyembah mayat yang sudah mati, yang berada di dalam tanah. Orang-orang yang menghibah-hibah, yang meminta-minta kepada yang ada dalam kuburan. Mereka menyembah siapa? Yang maha hidupkah? Tidak. Mereka menyembah zat yang mati, yang tidak bisa hidup. Allah menegaskan, kalau mau bersembah, mau beribadah, menyembahlah zat yang maha hidup, yang kehidupannya sangat sempurna. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, Allah maha esa dalam penglihatannya. Allah memiliki nama yang maha melihat. Apa bahasa Arabnya? Hah? Basor itu mata. Al-Basir, ya, yang maha melihat. Dan ini disebutkan, nama Al-Basir itu disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 40 kali. Nama Allah apa? Al-Basir disebutkan dalam Al-Quran lebih dari apa? 40 kali. Di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat 19. Surat apa? Al-Mulk ayat 19. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu.
Subhanallah. Segala sesuatu bisa dilihat oleh Allah. Dan itulah maha sempurnanya penglihatan Allah Jalla wa'ala. Sekecil apapun Allah bisa melihat. Contoh, semut irang cilik di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Mungkin bukan hanya semut, tengu. Tengu itu bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Ya kutu itu masih sifatnya apa ya? Masih umum ya. Tengu ini kutu khusus ya. Tengu yang hitam. Kalau nemplok di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap gulita, Allah bisa melihat. Sekecil itu Allah bisa melihat. Bahkan Allah bisa melihat mengalirnya darah di dalam urat. Bukan di tubuh kita yang besar, di tubuh seekor nyamuk. Allah bisa melihat darah yang mengalir di dalam uratnya nyamuk. Allah bisa melihat. Bukan hanya itu, Allah bisa melihat sumsum di dalam tulang seekor lalat. Ya. Kalau sekarang ada penemuan alat yang bisa dimasukkan ke dalam apa? Mulut. Kalau dulu orang bisa ada apa namanya? Kalau di sinar itu apa namanya? Ronsen. Dulu ketika ronsen ditemukan, semua orang takjub. Bisa difoto ya? Jero apa? Di dalam tubuh bisa difoto. Luar biasa. Tapi sekarang ditemukan alat yang lebih luar biasa lagi. Apa? Dalam ilmu kedokteran ada sebuah alat, kalau kita menderita sakit di usus kita, untuk memastikan tempat sakitnya di mana, dimasukkan sebuah kamera. Kemudian lewat mulut kita, kemudian diolor sampai apa? Sampai masuk ke dalam usus kita. Kemudian di komputer bisa dilihat, ya. Ini sakitnya bagian mana? Ini semua orang, wah luar biasa penemuan yang Masya Allah. Tapi kalau kita bandingkan dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bisa melihat ususnya laler. Alat itu bisa nggak? Bisa nggak? Sudah bisa. Masuknya lewat mana? Pol-polnya adalah sebesar kita. Sebesar kita baru bisa dimasuki itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tanpa butuh alat. Dan di dalam makhluk yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat sesuatu yang sangat jauh. Di dalam dasar lapis bumi yang ketujuh, Allah bisa mengetahui apa yang ada di dalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat apa yang ada di atas langit lapis ketujuh. Itulah maha sempurnanya penglihatan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan penglihatan kita? Sangat terbatas. Ya jarak 5 kilo apa pada ngerti? Hah? Kayak wong kayak ngau kupluk apa? Udah bingung kita. Jarak 5 kilo, bahkan mungkin 1 kilo, banyak di antara kita yang kesusahan. Bahkan subhanallah, kadang-kadang di samping kita saja kita nggak bisa ngelihat. Apa? Telinga. Enggak, orang lain di samping kita, jaraknya cuma 5 cm, kita nggak bisa ngelihat. Kapan itu? Hah? Apa? Bukan, apa? Bukan, kita lagi ngelihat lagi siang bolong, lampunya puadang, tapi di samping kita nggak bisa ngelihat. Nah, terus apa? Lagi ngalamun. Enggak lagi ngalamun. Apa? Kalau di samping kita dikasih triplek. Iya enggak? Bisa ngeliat enggak? Subhanallah, jaraknya mungkin triplek hanya beberapa mili. Hanya beberapa mili ketebalan triplek tersebut. Kita nggak bisa ngelihat.
Alangkah terbatasnya kita. Makanya kalau manusia sombong, kebangetan. Ya, kalau manusia itu sombong, kebangetan. Lawang makhluk di samping kita saja kita nggak bisa ngelihat, hanya terbatas dengan triplek yang tebalnya hanya beberapa mili. Ketika kita mengetahui kesempurnaan sifat Allah, ini akan memotivasi kita untuk merasakan pengawasan Allah. Ya, ketika kita yakin bahwasanya Allah itu melihat setiap yang kita lakukan, kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita akan berbuat maksiat, kita merasa apa? Isin. Merasa apa? Malu. Karena dilihat sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang wanita, diceritakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Seorang wanita di tengah padang pasir, gak ada orang, dibujuk oleh seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan zina. Untuk melakukan perbuatan zina. Gak ada orang, kecuali 2 orang itu saja, wanita dan laki-laki. Si wanita tadi enggan, gak mau. Saya gak mau berzina, itu perbuatan dosa, gak boleh. Kata laki-laki tersebut, la yarana illal kawakib. Kalaupun kita berzina, tidak ada yang melihat kecuali hanya apa? Hanya bintang-bintang. Yang melihat hanyalah apa? Bintang-bintang. Gak ada manusia yang melihat. Apa jawaban wanita tersebut? Wa aina mukawkibuha. Kalaupun yang melihat, kata engkau hanyalah bintang-bintang. Lantas di manakah zat yang menciptakan bintang-bintang? Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini, dia akan selalu terjaga untuk melakukan perbuatan maksiat. Pernah ada seorang mantan preman, ya, baru awal-awal ngaji, tobat. Dia masih susah banget untuk meninggalkan yang namanya udut, apa? Ngerokok, ya. Akhirnya dia minta izin, Ustaz, tolonglah saya minta izin, saya pengen udut. Karena dia nggak bisa apa, belum bisa meninggalkan apa, rokok. Akhirnya kata ustadznya apa? Nggak apa-apa, kamu ngerokok, tapi coba kamu cari tempat yang nggak dilihat sama Allah. Silahkan merokok di tempat yang apa? Yang tidak dilihat oleh Allah. Mumet dia, pusing 7 keliling, memang dia. Akhirnya dia masuk kamar mandi. Dia ngerokok di mana? Di kamar mandi. Dia pikir kalau di kamar mandi itu apa? Gak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan di kamar mandi, di dalam benteng yang tebalnya 10 cm sekalipun, atau 100 cm sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Dimanapun kita berada, Allah melihat apa yang kita perbuat. Ini contoh yang berapa? Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, keesaan Allah di dalam pendengarannya. Allah maha mendengar. Bahasa Arabnya apa? As-Sami', yang maha apa? Mendengar. Penamaan Allah dengan nama As-Sami' ini terulang di dalam Al-Quran sekitar 50 kali. Terulang dalam Al-Quran sekitar 50 kali. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah as-sami' yang maha apa? Mendengar. Al-basir yang maha apa? Melihat. Pendengaran Allah amat sempurna. Kenapa? Karena Allah mendengar semua suara, yang keras ataupun yang apa? Yang lirih. Yang lirih saja kedengaran, apalagi yang apa? Yang keras. Bukan hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendengar permohonan para hambanya walaupun bahasanya berbeda-beda. Ya. Dan bukan hanya bahasanya yang berbeda, tapi isi permohonannya juga berbeda-beda.
Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu bisa mendengar seluruh permintaan manusia walaupun bahasa mereka berbeda-beda. Dan walaupun permintaan mereka juga berbeda-beda. Sekarang, mungkin di antara jenengan ini, kalau minta kepada Allah beda-beda kan? Iya. Nah, yang belum nikah, mintanya apa? Allah, berilah saya jodoh yang apa? Jodoh yang cantik, ya. Jodoh yang solehah. Yang sudah punya anak, permintaannya apa? Allah, berilah saya anak yang soleh. Ada lagi yang kepepet, ibunya sedang sakit keras. Dia minta oleh Allah, sembuhkanlah ibu saya. Ada lagi seorang suami, istrinya lagi apa? Lagi mau melahirkan, ya Allah, angel banget lah apa? Lengeden. Angel, ya Allah, lancarkanlah apa? Lancarkanlah kelahiran putra saya yang kelima misalnya. Nah, kok semuanya meminta, sekian banyak permintaan. Ini kira-kira sama Allah mana yang akan didahulukan? Hah? Nah, yang minta didahulukan yang mana? Yang pemuda pengen dapat istri tadi? Kebangetan. Mana yang akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya minta. Mungkin saat itu mintanya semuanya jam 3:30. Semuanya bareng mintanya. Mana yang akan dikabulkan oleh Allah pertama kali? Apakah Allah akan bingung? Dijisit ya? Hah? Ini yang ibunya lagi sekarat? Apa ini istri wanita yang lagi pembukaan, sudah pembukaan 10 nggak keluar-keluar? Apa ini laki-laki yang ngebet sudah sekian tahun belum nikah-nikah juga? Atau yang mana yang akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam satu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua permintaan itu. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan permintaan itu dalam satu waktu. Dan Allah nggak pernah membeda-bedakan. Oh, siki wong Purbalingga disit, waktu untuk permintaan itu jam 6 sampai jam 7. Mau gantian jam 7 nganti jam 8 wong Purwokerto. Nah, mau jam 10 nganti jam 9 wong endi? Wong Banyumas. Nah, kalau misalnya dibagi-bagi kayak gitu, gimana kita? Kita jatahnya cuma jam 6 sampai jam 7. Kalau kita butuhnya jam 12, gimana kita? Mau nunggu sampai jam berapa? Jam 6. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu bisa mendengar seluruh permintaan hambanya, bahkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada berapa bahasa di muka bumi? Nggak terhitung, ya. Di Indonesia saja entah berapa bahasa. Andaikan semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, yang bahasa Jawa beda-beda. Sing Banyumas sejen, sing Jawa Timur pakai arek-areknya, yang Banyumas anggo nyong-nyonge. Kemudian orang Sumatera beda lagi, yang orang Aceh beda lagi, orang Medan beda lagi, orang Riau beda lagi. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu, dan Allah bisa paham seluruh ucapan manusia tersebut. Itulah maha sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Jenengan, nah, kalau diajak ngobrol 5 orang ngomong kabeh, gimana jenengan? Hah? Sekarang yang jadi guru di sini ya, yang jadi guru. Biasanya nek jenengan ngajar, murid-murid pada ngomong dewek kepripun jenengan? Hah? Jengkel. Iya enggak? Jengkel kita. Pasti si ngomong si jibae, si ngomong si jibae. Siapa maksudnya? Gurunya, yang lainnya diam. Ya. Kalau murid bertanya dalam satu waktu, 10 orang bertanya kepada kita, nggak mungkin bisa kita jawab. Bahkan mungkin kita akan marah. Kadang-kadang satu murid bertanya terus, kok jadi takon bae, subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita sering minta kepada Allah dan kita berkali-kali memohon kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan. La ilaha illallah. Itulah maha sempurnanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Pendengarannya. Apa buah ketika kita meyakini kesempurnaan Allah dalam pendengarannya? Banyak buahnya.
Buahnya kita akan hati-hati dalam berbicara. Ya, kita hati-hati dalam apa? Berbicara. Mungkin ada sebagian orang transaksi, korupsi, ya, kolusi, suap menyuap. Pakai apa? Pakai HP. Dia pikir, orang nasingkrung. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dia akan berhati-hati dalam berbicara. Kemudian dia akan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbanyak memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dia akan selalu bertawassul kepada Allah dengan nama Allah As-Sami'. Ya, jadi ketika dia berdoa, Inna Rabbi lasami'ud du'a, sebagaimana tawassulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika berdoa agar dikaruniai putra Ismail dan siapa? Ishak. Nabi Ibrahim menutup doanya, Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku itu maha mendengar dan mengabulkan doa. Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbi, kabulkanlah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Zakaria ketika meminta keturunan yang saleh, dia pun menutup doanya dengan kata-kata innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau mendengar doa. Makanya doa para nabi dikabulkan karena mereka bertawassul dengan nama Allah, salah satunya As-Sami', yaitu yang maha apa? Mendengar. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan pengumuman. Insya Allah pengajian tafsir minggu depan, yaitu tanggal 6 Juli libur. Pengajian tafsir minggu depan tanggal 6 Juli libur karena saya ada acara di Mojokerto. Insya Allah akan masuk lagi minggu berikutnya, yaitu tanggal 13 Juli. Libur tanggal berapa? 6 Juli, masuk lagi insya Allah tanggal 13 Juli. Adapun pengajian yang di Kedung Wuluh, ya, pengajian malam Senin di Kedung Wuluh, maka libur 3 pertemuan. Ya, ini kemarin saya lupa untuk tidak mengumumkan karena saya ada acara setelah dari Mojokerto, ada acara ke Jakarta tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17. 3 kali pertemuan di Kedung Wuluh libur. Masuk lagi tanggal 24 Juli. Masuk lagi insya Allah tanggal 24 Juli. Mohon kalau ada yang tidak hadir dikabarkan kepada mereka. Ada pertanyaan silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena berbagai pertimbangan. Mohon maaf, bukan karena saya tidak mau, tapi ada waktunya saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa saya jawab, cuma 1 pertanyaan saja. Bagaimana hukumnya saya ziarah kubur orang tua saya, kemudian saya membaca surat Yasin di atas makam tersebut? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud yang berbunyi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang apa? Mati. Orang yang meninggal. Bacakan surat Yasin atas orang yang meninggal. Hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama. Hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama. Seandainya hadis ini sahih, maka maknanya bukan orang sudah meninggal dibacakan Yasin, tapi maknanya adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dibacakan apa? Yasin. Seandainya hadisnya apa?
sahih. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama. Di antaranya Abu Dawud rahimahullah menyimpulkan dari hadis ini, dan juga yang lainnya menyimpulkan bahwasannya maksud dari hadis ini bukan orang sudah meninggal dibacakan apa? Yasin, bukan. Tapi adalah orang yang dalam keadaan sekarat diingatkan dengan Al-Quran, karena surat Yasin itu banyak bercerita tentang alam akhirat, sehingga diingatkan dengan apa? Dengan akhirat, ya, supaya bertaubat dan seterusnya. Terutama orang yang dalam keadaan sakit parah menjelang meninggal. Itu kalau hadisnya apa? Sahih. Tapi insya Allah yang kuat hadisnya adalah lemah. Terus bagaimana Ustaz? Di atas kuburan kita mendoakan, cukup mendoakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Misalnya ketika masuk kuburan kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Atau mungkin kita bisa mendoakan dengan doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ustaz, ya silahkan mau doa yang lainnya yang ada tuntunannya dari Nabi SAW, nggak apa-apa. Berarti simple banget Ustaz. Ya simple. Sing marangel siapa? Ya simple, ya simple. Ziarah kubur tujuannya mendoakan orang yang meninggal, kemudian mengucapkan salam, dan juga untuk mengingat kematian dan mengingat alam akhirat. Itu tujuan utama dari ziarah apa? Kubur. Ada lagi silahkan. Ya. Ketika imam membaca suratan, mestinya sholat jahriyah ya, sholat jahriyah. Itu apakah makmum perlu membaca surat Al-Fatihah? Ini permasalahan yang polemik di antara para ulama. Alias istilahnya itu, istilah fikihnya permasalahan khilafiyah. Lama dari dulu sampai sekarang. Sampai saat ini saya belum bisa memastikan mana di antara dua pendapat itu yang lebih kuat, karena sama-sama memiliki argumen yang kuat. Kalau yang saya praktekkan secara pribadi, saya tetap membaca untuk kehati-hatian. Saya tetap membaca Al-Fatihah untuk kehati-hatian, namun bersegera membacanya sehingga bisa mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbunyi supaya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi saya berusaha membacanya ya seringkas mungkin, supaya bisa mempraktekkan firman Allah. Kalau kita mendengar bacaan Quran, supaya mendengar dan apa? Dan diam. Ya, tadi. Bagaimana dengan zikir suara yang keras dengan alasan ben orang ngantuk, supaya semangat? Ada beberapa zikir yang disunahkan untuk dibaca keras. Ada beberapa zikir yang tidak disunahkan untuk dibaca keras. Zikir yang disunahkan untuk dibaca keras antara lain adalah takbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Itu keras, ya. Disunahkan untuk membaca apa? Keras. Ada zikir yang disunahkan dibaca keras juga adalah ketika seorang berhaji. Dia disunahkan untuk memperbanyak zikir apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau itu yang dimaksud, maka betul, nggak apa-apa. Tapi kalau sembarang zikir diserokakan, ya, maka itu tidak betul, ya. Karena dalam banyak ayat atau banyak hadis, Nabi SAW pernah bersabda,
ketika sedang bepergian beserta para sahabatnya dan mereka mengucapkan zikir dengan keras, Nabi SAW berkata, irba'u ala anfusikum. Kata Nabi SAW, kasihanilah diri kalian, jangan paksakan diri. Innakum lam tad'u asamma. Sesungguhnya kalian itu bukan sedang bermunajat dengan zat yang tuli, tapi Allah itu maha apa? Mendengar. Ya. Jadi nak jenengan ngorong-ngorong itu kan ketika ngomong sama orang yang apa? Sing mandan apa? Mandan budek. Betul nggak? Nah, kita ngomongnya keras. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, laisa bi asam, kata Nabi SAW. Allah itu tidak tuli. Ya. Allah itu maha mendengar. Sekalipun kita krisik-krisik, itu Allah dengar nggak? Dengar. Ya, jenengan krisik-krisik, bisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala dengar. Ya. Dan terkadang orang-orang yang zikirnya keras-keras bareng-bareng, yang jadi target itu bukan peresapan makna zikir tersebut, tapi kepriwe carane ben apa? Ben serempak. Bahkan nek diiringi dengan beduk atau diiringi dengan kentongan, itu kepriwe carane ben apa? Ben sesuai dengan apa? Sesuai dengan nada. Akhirnya menyimpang dari tujuan utama apa? Zikir. Tujuan utama zikir adalah untuk diresapi apanya? Maknanya. Bukan untuk apa? Disesuaikan dengan apa? Dengan nada piano, bukan. Ya, itu tujuan dari zikir. Bagaimana jika sholat berjamaah di sebelah kita kakinya nggak mau rapat, padahal harus lurus dan rapat? Perhatikan, Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum," luruskanlah barisan kalian. Luruskan barisan kalian. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Tarasu." Tarasu itu bukan hanya meluruskan, tapi apa? Rapatkan. Merapatkan itu bukan berarti itek-itekan. Ya. Bedakan antara rapat dengan apa? Itek-itekan. Ya. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah rapat. Rapat itu nempel. Rapat itu nempel. Bukan panjenengan menginjak kaki teman jenengan. Bukan itu. Rapat itu adalah panjenengan tempelkan kaki jenengan dengan kaki yang di sampingnya. Kemudian tempelkan apa? Bahu dengan bahu yang di sampingnya. Caranya gimana Ustaz? Ben ora keamban, ben ora kesempitan. Caranya pertama kali yang dirapatkan adalah pertama kali apanya? Bahunya. Kemudian kaki baru apa? Menyesuaikan. Kalau jenengan benggang kaki dulu, akhirnya malah jadi nggak rapet. Jadi apa? Jadi renggang. Karena apa? Karena bolong-bolong. Ya. Kakinya lebar, kemudian apa? Ininya nggak ada apa? Masih ada apanya? Jaraknya. Setan bisa beludus. Ya. Lewat sini. Maka yang dirapatkan pertama kali adalah apanya? Bahunya. Ya. Bahunya, kemudian apa? Kemudian baru kakinya disesuaikan. Sekali lagi, bukan itek-itekan. Ya. Tapi dirapatkan, ditempelkan. Dirapatkan dan ditempelkan. Risih Ustaz. Urung biasa mulanya risih. Urung biasa mulanya apa? Risih. Terus yang diluruskan, cara meluruskan itu tadi merapatkan. Cara meluruskan adalah yang diluruskan itu poloke. Poloke itu apa? Tungkak. Iya betul. Oh, polok mata kaki. Kalau tungkak itu apa? Tumit. Nah, jadi kalau meluruskan itu tumitnya. Kalau meluruskan itu tumitnya, bukan ujung jari depan. Nek ujung jari depan, wong kowe dawane sejen-sejen. Nah, iya enggak? Kaki orang kan beda-beda. Kalau mau lurus, luruskan apanya? Tumitnya. Jadi yang dipaskan kalau ada garis, yang dipaskan itu tumitnya. Dan ini kadang-kadang orang nggak perhatian, ya. Kadang-kadang orang, saya sudah luruskan. Si jangleng bayi madep ngarep. Luruskan, gue lihat bawah, wis lurus apa urung. Itu maksudnya luruskan, ya.
Jadi ini kebiasaan ini masih banyak di antara kaum muslimin sing salahnya nak duwe sajadah kuwi aja dicok sajadahku maksudnya. Oh, Swiss sajadah gede ora gelem apa? Dicek nang tanggane ya. Ayo. Ya, sajadahnya itu enggak apa-apa kalau sajadahnya besar. Enggak apa-apa diinjak sama temannya, sing penting barisannya apa? Rapat. Nah, sekarang kalau misalnya kita pulang Ustaz ke rumah, orang masih belum mau untuk dirapatkan. Apa kita akan terus mengejar? Sekarang ada orang yang kita sudah berusaha untuk merapatkan, kemudian sing pinggirnya geser. Rapat maning geser maning, rapat maning geser maning. Apakah perlu seperti itu? Jawabannya tidak perlu. Karena itu akan merusak kekhusyuan sholat kita. Karena tujuan utama dari sholat adalah khusyuk. Kalau kita sepanjang sholat, pikiran kita adalah bagaimana saya membuka kaki saya, maka rusak kekhusyuan kita. Dan itu pernah kejadian. Ada teman, entah teman atau pernah kejadian di Saudi, ada seorang pemuda sholat di sampingnya kakek-kakek. Mungkin kakek itu merasa risih ya. Pemuda itu tetap ngotot. Jadi semakin minggir ini semakin apa? Ngotot. Akhirnya kakek itu marah. Apa? Diangkat kakinya terus dia apa? Dia apa? Dicecek ya. Itu sampai seperti itu. Dan ini nggak benar ya. Kakeknya juga salah ya. Kakeknya juga salah. Ya. Pemudanya juga keliru. Nah, sama-sama keliru. Jadi merapatkan shaf tetap diperintahkan dalam Islam ya, tapi bukan berarti injak-injakan. Luruskan juga perlu. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang memang sengaja saya undur jawabannya karena momennya belum pas. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.